Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Simulasi pemilu 2024 memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas sehingga mereka bisa menggunakan hak pilih. Tingkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah Kota Semarang meminta seluruh tempat wisata untuk bertransaksi menggunakan uang elektronik. Penumpang arus balik liburan Natal memenuhi stasiun Kota Tegal. Kita ke informasi selanjutnya. Stasiun Tegal dipadati calon penumpang saat arus balik libur Natal dan Tahun Baru. Mayoritas mereka hendak berangkat menuju kota Jakarta dan sejumlah kota lain. Memasuki arus balik libur Natal dan Tahun Baru, Stasiun Tegal dipadati calon penumpang kereta api. Menurut data dari PT KAI, jumlah calon penumpang di stasiun Kota Tegal meningkat 30% dari hari biasa. Peningkatan jumlah calon penumpang sudah terjadi sejak tanggal 21 Desember kemarin. Hingga Rabu siang, jumlah kedatangan penumpang sebanyak 18.485, sedang saat arus balik jumlah penumpang tertinggi pada Selasa kemarin sebanyak 4.191. Rute perjalanan kereta yang paling banyak diminati yaitu Tegal-Semarang, Tegal-Jakarta, dan Tegal menuju Surabaya. Kita sudah terserap, tiket yang sudah terjual itu sekitar 71%. Jadi keberangkatan itu sudah di angka 295.000. Untuk secara daob dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 20 Desember itu okupasinya sudah perharinya sudah 100%. Diprediksi lonjakan penumpang di stasiun Tegal akan terjadi pada tanggal 1 Januari 2024. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Hari pertama masuk kerja usai libur Natal, sejumlah aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus terlambat mengikuti apel pagi. Bahkan banyak juga ASN yang tidak masuk kerja. Bagi mereka yang tidak disiplin, pemerintah Kabupaten Kudus akan memberikan pembinaan. Usai libur panjang perayaan Natal, sejumlah ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus terlambat mengikuti apel pagi pada hari pertama kerja. Usai mengikuti apel, Pemkab Kudus kemudian menggelar patroli kepegawaian di sejumlah dinas, termasuk mengecek tempat pelayanan masyarakat. Di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kudus, satu petugas loket pelayanan tidak berada di tempat. Bahkan ada juga ASN yang bolos kerja. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSM Kudus akan memberikan pembinaan kepada pasar ASN yang tidak disiplin. Tetap akan kami laksanakan pembinaan disiplin ke beberapa OPD, tentunya yang langsung pelayanan dasar ke masyarakat dan beberapa mungkin ke sekolah. Karena ini kan musim libur, jadi kebiasaan kalau siswanya libur, gurunya juga ikut libur. Teman-teman, para ASN, karena kita sudah libur, Sabtu Minggu sampai Selasa, tentunya semangat dalam bekerja. Patroli kepegawaian rencananya akan dilaksanakan di sejumlah sekolah. Meski sekolah libur, namun para ASN yang bekerja di lingkungan pendidikan tetap wajib hadir melaksanakan tugasnya. Dari nafsa, kemudian jasmani rohani. Arif Nur melaporkan dari Kudus. 525. Wali Kota Semarang meminta seluruh tempat wisata di Kota Semarang untuk terapkan uang elektronik. Hal ini dilakukan agar pemantauan arus keuangan dapat mudah dilakukan guna memaksimalkan perolehan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi. Harus kuat, kita tim yang kuat. Ya Fahri. Wali Kota Semarang didampingi Forkopimda Kota Semarang beserta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah menekankan pentingnya uang elektronik dalam bertransaksi. Salah satunya diterapkan pada tempat wisata. Penggunaan uang elektronik akan memudahkan para pengunjung dan juga pengelola wisata dalam melakukan transaksi. Diharapkan dengan diterapkannya uang elektronik, pendapatan retribusi dapat tercapai secara maksimal.
Sebab di tahun ini pendapatan dari sektor retribusi diakui Wali Kota Semarang masih kurang maksimal. Ya, kita mah harus semua gitu kan, seperti kayak contohnya di pasar ini kan juga udah mulai gitu ya. Kemudian dan itu bisa melihat juga bagaimana pedagang ini jumlahnya seberapa kan gitu. Kalau kita dengan pakai QRIS, kemudian juga para pedagang ini sudah mempunyai barcode sendiri ini kan akan bisa terdeteksi. Nah, ini juga sama di seluruh UPTD di pariwisata juga mesti melakukan. Pendapatan retribusi dari sektor wisata di Kota Semarang masih belum mencapai target atau baru tercapai sekitar 85% karena adanya kendala cuaca kemarau panjang di tahun ini. Kita baru terrealisir sekitar 85% karena seperti yang lalu kami sampaikan, ada kendala terkait dengan target retribusi khususnya di UPD kami seperti Taman Lele, Kreo, dan tempat-tempat wisata yang outdoor karena ada dampak akibat dari El Nino, masa kering yang cukup lama 3 bulan hampir 4 bulan sehingga mengurangi jumlah wisatawan yang hadir, dan tentunya insya Allah ke depan sepanjang tidak ada masalah dengan cuaca ekstrim seperti El Nino kembali, kita berharap tahun depan bisa sesuai dengan target kita. Untuk di tahun depan, sejumlah kegiatan wisata telah disiapkan pemerintah Kota Semarang, seperti festival bunga, dukderan, dan kegiatan lainnya yang berskala nasional. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Menyantap menu masakan bebek itu sudah biasa. Nah, di Brebes ada sebuah rumah makan yang menyajikan menu unik, yakni bebek minggat. Bebek minggat dimasak dengan direbus dengan berbagai rempah-rempah hingga menghasilkan cita rasa pedas dan lezat. Rumah makan dengan menu unik bebek minggat ini berada di Exit Tol Pejagan, Kecamatan Tanjung Brebes. Cara memasak bebek minggat ini pun berbeda dengan memasak bebek pada umumnya. Jika biasanya pengolahan bebek dengan cara digoreng, di rumah makan ini bebek justru direbus dengan perpaduan antara masakan Jawa dan masakan Tiongkok. Cara pembuatannya dimulai dengan memotong kecil daging bebek, lalu dimasukkan ke wajan yang berisi air mendidih, bersamaan dengan bumbu, rempah-rempah, tauco, dan puluhan butir cabai rawit. Sebelum disajikan, daging bebek juga akan dicampuri saus dan kecap agar semakin menggoda selera. Menu bebek minggat ini sangat berbeda dengan menu bebek lainnya. Selain dagingnya yang empuk dan tidak berbau, kuahnya juga terasa pedas, hangat, serta menyegarkan saat disantap. Kuahnya itu seger, kemudian dagingnya juga empuk, tidak mengeluarkan bau. Apalagi kuahnya ini dimasak dengan ada cabai hijau, ada potongan daun bawang sama tomat, itu menambah seger lah, fresh. Kemudian kalau masakan sih memang cara memasaknya mirip seperti tongseng ya, tapi lebih ke kayak masakan suike gitu ya. Berawal dari kasus macetnya tol Brexit beberapa tahun lalu, Roni, pemilik rumah makan bebek minggat ini terinspirasi menciptakan menu bebek minggat untuk disajikan kepada pemudik yang terjebak macet. Usahanya pun berhasil dan membuat menu bebek minggat hingga kini banyak diburu penggemar kuliner. Dari saya sendiri, waktu itu ada Brexit macet, terus saya menciptakan menu bebek minggat ini. Kemudian setelah saya sajikan, orangnya udah seger semua. Saya tanya, Bu, udah enak nggak badannya, pileknya? Udah minggat, Pak, gitu. Jadi yang minggat itu penyakitnya. Gitu. Bagi penggemar bebek yang tertarik untuk mencoba, Anda tidak perlu risau. Karena harga satu porsi bebek yang dijual terjangkau, yakni seharga Rp35.000 per porsinya. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini membawa berkah bagi pelaku usaha kue onde-onde di Boyolali. Pesanan kue onde-onde sebagai hampers Natal meningkat drastis. Pasca perayaan Natal, Lucia tetap sibuk menyiapkan kue onde-onde pesanan pembeli di rumahnya di Jalan Merapi, Boyolali. Bahkan mendekati akhir tahun yang tinggal menghitung hari, pesanan kue onde-onde sebagai hampers terus meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Hampers Natal dan Tahun Baru berisi kue onde-onde cukup menarik banyak peminat. Hampers berisi onde-onde aneka cita rasa. Rasa kue yang renyah dan gurih menjadi salah satu daya tarik kue onde-onde sehingga ramai dipesan. Dalam sehari, Lucia bisa menjual 5 hingga 8 hampers atau naik 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Paket hampers berisi 25 kue onde-onde dengan beragam rasa. Pesanan untuk hampers
hampers Natal sendiri sudah mulai masuk, baik sebelum Natal maupun sesudah Natal, mendekati bulan Januari itu biasanya masih banyak pesanan yang masuk. Dalam sehari bisa berapa produksi? Atau pesanannya berapa? Dalam sehari bisa 5-8 hampers yang kami terima untuk saat ini. Isinya paket hampersnya apa aja? Isinya paket hampersnya kita kan khusus onde-onde, jadi memang kita ada 2 macam onde-onde, ada onde-onde basah dan juga onde-onde kering. Sedangkan onde basah sendiri ada berbagai macam varian rasa, mulai dari original, keju, nangka, coklat. Kemudian yang terakhir adalah variasi kita yang ayam pedas. Harga hampers onde-onde juga sangat terjangkau, Rp100.000 per hampers. Selama Natal dan jelang tahun baru, Lucia bisa meraup pendapatan Rp1 juta per hari. Yulianto melaporkan dari Boyolali.